Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisi Purwatapa, NPM 4782057. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab 11, matkul analisis basis data. Jadi dalam video kali ini saya disuruh yaitu ini kalian bisa lihat yang keempat, buat video hands-on berisi penjelasan penentuan variabel dependen dan independen hingga interpretasi. Jadi kayak catatannya setiap mahasiswa wajib menggunakan dataset yang digunakan yang sudah ditentukan. Di sini saya menggunakannya yaitu e-comma transaction data, terus visualisasi wajib ya seperti ini kelihatan. Bukan visualisasi nanti di kode Google Colab-nya. Pastikan grafik diberi judul, label sumbu, dan interpretasi singkat. Oke, kita lanjut aja di sini yang A ya. Kita disuruh melakukan identifikasi variabel yang akan digunakan dalam analisis regresi. Yang pertama kayak kita di sini mau memilih sebuah dependennya. Apa sih dependen itu? Kalau di dependen itu tuh lebih kayak biasanya itu juga disebut kayak variabel yang terikat. Jadi maksudnya variabel yang ingin diprediksi atau yang dijelaskan. Jadi nilainya itu tergantung pada perubahan variabel lainnya. Kalau dalam data saya nanti guys saya jelas. Mungkin kita langsung kasih lihat kali ya datanya. Apa jelasin independen juga? Mungkin jelasin independen juga ya. Di sini kita disuruh milih 4 variabel independen X1, X2, X3 dan X4 sebagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, jadi maksudnya variabel independen ini tuh juga disebut sebagai variabel bebas. Jadi maksudnya variabel yang mempengaruhi atau yang lebih menjelaskan perubahan pada variabel dependennya atau yang Y tadi. Seperti itu. Kalau dalam data saya, kita langsung masuk datanya ya. Di sini kayak mungkin sedikit penjelasan sedikit kode ya. Jadi yang pertama yaitu untuk upload file datasetnya yaitu menggunakan file upload. Terus untuk bacanya kita menggunakan file name in upload keys. Terus dia akan mengeprint file namanya. Terus ini buat strukturnya aja. Dan dia akan membaca 5 baris awal di paling atas data. Terus ini juga ada nah di sini yaitu saya mengidentifikasi variabel dependen dan independennya. Di sini saya untuk dependennya atau Y itu adalah total amount atau hasil kali quantity dan unit price. Dan kalau untuk X1 sampai X4-nya yaitu quantity, unit price, country code, customer ID. Mungkin kalau di sini kenapa saya milih total mode karena itu adalah dalam artian itu tuh kita tuh ingin mengetahui faktor-faktor apa sih yang memengaruhi nilai total transaksinya dan memperkirakan nilai-nilai dari fitur lain seperti kayak quantity, unit price, country code dan lain-lain. Dan tadi kalau X1 sampai X4 ini kuantitinya itu adalah jumlah barang yang dibeli. Terus kalau unit price adalah harga per unit barangnya. Terus kalau country code ini kode numerik dari negara si pelanggan dan kalau customer ID field ini tuh ID si pelanggannya atau biasanya diisi none atau 0. Jadi variabel ini itu biasanya diduga berpengaruh terhadap total nilai interaksi total amount-nya. Dan mungkin kalau dari data saya tadi ya, data saya kan menggunakan e-commerce transaction data. Jadi dalam dataset e-commerce ini tuh itu tuh dia tuh berisi data transaksi penjualan online dari sebuah toko. Jadi setiap baris data itu mewakili satu transaksi dalam kolom-kolomnya. Dan dia juga menjelaskan detail dari transaksi tersebut. Kayak tadi, mungkin di sini kita bisa lihat langsung ya hasil dari kodenya. Yaitu di sini tersedia kolomnya berapa ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kolom. Isinya ada invoice no. Jadi invoice no itu adalah nomor faktur untuk kayak tiang transaksi. Terus ada stock kode, itu untuk kode unit barang. Description untuk nama barangnya. Terus ada quantity tadi ya, quantity itu jumlah barang yang dibeli. Invoice, sini ada invoice date, itu tanggal transaksi yang dilakukan. Terus ada unit price, itu untuk harga per unit barang. Terus ada customer ID tadi untuk ID pelanggan, dan country itu negara asal dari pelanggannya. Jadi dari data ini tuh kita tuh nanti dapat menghitung total amount-nya sama dengan nanti quantity dikali unit price. Nah, itu akan yang mewakili dari nilai transaksi atau berapa uang yang dibayar oleh si pelanggan. Jadi, analisis ini tuh membahas beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai transaksi si penjualan online. Sabar ya. Lihat lagi, ini ada apa namanya? Dia menampilkan 5 baris tadi ya, yang pakai mana ini? Ini yang dev add, dia menampilkan 5 baris pertama. Ini ada invoice no, stock kode, dan lain-lain. Dan di sini kalian bisa lihat variabel terpilihnya itu ada total amount, X1-nya quantity, X2 unit price, X3 country code, X4 customer ID. Dan di sini ada jumlah datanya yaitu 541.909 baris. Jumlah kolomnya ada 11. Mungkin itu aja sih kalau yang untuk yang A. Terus yang B. Tuliskan tujuan dari analisis regresi yang akan dilakukan. Contohnya kayak memprediksi besarnya magnitudo gempa berdasarkan parameter geofisika. Kalau di sini saya yaitu tujuannya analisis ini itu bertujuan untuk mengetahui berpengaruhnya beberapa variabel-variabel independen terhadap total nilai transaksi pada dataset e-commerce tadi. Jadi secara khusus analisis regresi linear berganda digunakan untuk yang pertama, untuk mengukur sejauh mana quantity, unit price, country code, dan customer ID itu berpengaruh terhadap total amount atau nilai transaksi. Yang kedua, menentukan variabel mana yang paling signifikan dalam mempengaruhi besarnya total pembelian pelanggan. Yang ketiga, membuat model prediksi untuk memperkirakan nilai total amount-nya berdasarkan kombinasi 4 variabel independen tersebut. Yang keempat, mengevaluasi tingkat ketepatan model menggunakan nilai R2 dan uji signifikasi. Jadi hasil analisis ini tuh diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor utama yang mempengaruhi nilai transaksi penjualan online. Oke, lanjut yang C, yaitu suruh membuat model regresi linear berganda. Mana ini? Jika kalian bisa lihat, variabelnya total amount, modelnya OLS, terus ada metodenya least squares, R squared-nya 0,812 sama kayak AJD squares. Terus juga cons. Di sini ada beberapa dari yang X tadi, ada quantity, unit price, country code, customer ID, dan cons di sini. Terus ada omnibus, ada prompt, squid, kurtosis. Jadi di sini ya di scatter ini menunjukkan hubungan visual ya, quantity sangat berkaitan dengan total amount-nya. Terus heat map atau korelasi yang mengkonfirmasi perhitungan numerik korelasinya itu antar X kecil itu sama dengan aman dari multikolonialitas dari awalnya.
Jadi kita lanjut yang di tampilan bentuk dari ini ya, tampilan bentuk dari model regresi linear berganda itu seperti ini kira-kira. Kita lanjut yang D, yaitu lakukan analisis regresi. Ini untuk tampilan tabelnya ya. Di sini ada variabelnya, ada cons, quantity, unit price, contract growth, sama customer ID village seperti sebelumnya. Di coefficientnya di sini 15, 1, 1,5, minus, minus dan minus. Jadi yang lebih lebih positif atau yang lebih menonjol ke itu ada variabel cons, variabel consnya. Terus nah misalnya statistik model regresinya itu R score-nya 0,812, 0,8, fantastiknya itu 58,98,98, prop atau F statistiknya sini 0, terus ini ada matriks korelasi antar variabelnya. Terus kalian bisa lihat di sini tadi kan ada quantity, yaitu dia 1,5. Jadi untuk setiap tambahan 1 unit quantity-nya itu tuh dia itu sangat berpengaruh kepada total amount-nya. Berpengaruh kepada total amount-nya. Jadi bertambahnya rata-rata bertambah rata-ratanya itu dari 1,54-nya ini, atau satuan mata uang sama dengan unit price kali quantity. Jadi ini tuh wajar banget, kayak lebih banyak barang itu totalnya semakin bertambah. Di sini kalian bisa lihat ada unit price-nya 0,6 min 0,6. Jadi tanda negatif itu mungkin mengidentifikasi perilaku dari datanya. Jadi kayak produk berharga itu lebih mahal, sering dibeli lebih sedikit. Jadi maksudnya kayak barang yang lebih mahal itu sering dibelinya tuh lebih sedikit, sehingga total per transaksinya itu cenderung turun. Jadi atau disebabkan oleh korelasi atau tersembunyi atau skalanya gitu. Jadi perlu diinvestigasi. Terus di sini ada customer ID field, itu kecil juga ya. Itu bahkan dibilang paling kecil. Kalian bisa lihat min 0,000542. Jadi karena ID itu bukan fitur yang semantik ya. Jadi koefisiennya itu ini tuh tidak mudah ya, tidak mudah diinterpretasikan ekonometriknya. Jadi biasanya tuh tunjukannya itu bahwa yang menggunakan kayak raw ID yang bukan yang baik gitu. Terus ini ada selanjutnya country code-nya ini 0,008. Jadi itu bisa dibilang negatif juga ya. Jadi di situ tuh ada perbedaan antar negara yang sedikit sangat-sangat berpengaruh. Kita lanjut ke interpretasinya. Jadi yang pertama itu koefisien positif itu menunjukkan bahwa peningkatan pada variabel tersebut akan meningkatkan nilai total amount-nya. Di hasil dari yang ada di variabel ini itu meningkatkan total amount-nya, kalian bisa lihat. Dan sebaliknya. Dan payment value itu kurang dari 0,05 itu variabel itu sangat berpengaruh signifikan terhadap Y, dependennya tadi. Terus kalau nilai R2 itu menunjukkan seberapa besar sih proporsi variasi total amount dapat dijelaskan oleh keempat dari variabel independennya tadi. Jadi dan selanjutnya uji F dengan P kurang dari 0,05 berarti bawah model regresi secara keseluruhan signifikan. Selanjutnya yang E. Jadi kita akan melakukan prediksi 5 periode ke depan gitu. Mana tadi? Salah. Tadi ya.
Sebentar. Dia akan jika bisa lihat menggunakan 5 baris terakhir dari data sebagai input prediksinya. Jadi ada quantity, unit price, country code, sama country ID field. Itu dari 5 baris yang terakhir. Terus jika datanya kurang, nilai rata-ratanya dia akan keluar yang ini karena menggunakan else. Terus tambahin kosasta yaitu x future const sm add constant buka kurung x future has const add. Di sini kita akan melakukan prediksi menggunakan pred future sama dengan model predict x future const, terus kita akan baru gabungin. Hasilnya seperti ini. Jadi prediksi 5 periode ke depannya yaitu menunjukkan kuantitinya itu ya paling besar ya, kalian bisa lihat itu ada 12. Di sini di unit price itu cuma 0,5. Oh, country code-nya itu 17, terus customer ID-nya di sini yang paling besar. Sama ya rata-rata, terus prediksi total monnya yaitu 25, 28, 40, 38 itu yang di bagian nomor 1. Jadi interpretasinya adalah hasil prediksi ini tuh menunjukkan estimasi nilai dari total monnya atau nilai yang total transaksi untuk 5 observasi berikutnya. Jadi model regresi menggunakan nilai quantity, unit price atau country code, dan customer ID itu sebagai dasar perhitungan. Jadi prediksi ini itu dapat digunakan untuk memperkirakan tren nilai transaksi berdasarkan pola data histori yang telah ada. Lanjut yang terakhir yaitu F, tampilan interpretasi hasil analisis, yaitu ada nilai koefisien regresi, nilai korelasi antar fitur, nilai R squared, uji signifikan, uji asumsi klasik. Hasilnya seperti ini nih untuk hasil dari koefisiensi regresinya. Sabar. Relasi antar variabel. Terus ada uji normalisasi residual. Begini pertama dulu ini ya, uji normalitas residual atau Shapley-Wilk Will sama dengan p-value sama dengan 8.9 dan lain-lain. 8.9 2665E min 226 itu termasuk sangat kecil, jadi bisa dibilang residualnya itu tidak normal. Terus seperti ini ya, kalian bisa lihat dia yang beda dari garis itu lumayan banyak. Terus selanjutnya ada uji heteroskedastisitas atau Bruce Pagan. Di sini kalian bisa lihat LM stat itu dia ini tadi LM stat NP float 64-nya 28 18 92 112554139 terus LMP value-nya 00, F stat-nya 708, terus FP value-nya juga 00. Kalian bisa lihat di sini cons yang paling besar yang berarti yang paling besar nih yang cons yaitu if-nya itu 35.35089 dibanding yang lain. Jadi aman lah. Ya, aman. Terus apa ini? Ya kalian bisa lihat kriteria HIF kalau lebih kecil dari 5 itu aman. Kalau 5 sampai 10 itu perlu diperhatikan, dan kurang dari 10 itu
mutokineritas tinggi. Dan jika diuji autokorelasinya itu 2.223, jadi tidak ada autokorelasi signifikan dari DW yang mendekati 2. Oke, tadi yang atas tadi apa? Oh ya, ini hasil dari konvensi regresinya, sehingga bisa lihat masih cos, NST yang paling besar, ada X yang lain yaitu quantity, unit price, country code, sama customer fillet. Terus ini ada matrix korelasi antar variabel yaitu quantity 1.000 ya. Jadi ini di bagian quantity yang apa namanya lebih mendekati angka 1. eh, Oke, kita lanjut yang G ya. Buat kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hasil analisis. Ini case yang sudah bikin ya rangkuman hasil analisis regresinya. R square-nya di sini 0,812, adjust R square-nya 0,812, F statistiknya 585898.870. Terus convention regresinya sini ada cost, quantity, unit price, contract code, customer ID, villa, type-nya float 64. Ini cost yang paling besar ya. Terus di sini juga nilai p-value masing-masing variabel juga cost yang paling besar. Terus interpretasi signifikan variabelnya. Jadi kalau variabel quantity itu berpengaruh signifikan terhadap total amount-nya atau P lebih dari 0,5. Kalau variabel unit price itu berpengaruh signifikan juga terhadap total amount. Itu P lebih besar dari 0,5. Dan kalau variabel country code itu sangat berpengaruh juga signifikan terhadap total amount. Begitu juga yang customer ID villa. Jadi kesimpulan akhirnya adalah ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dari yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.